Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, pimpinlah hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biar kebenaran firman Tuhan ini akan menguatkan iman kami. Untuk kami terus menjalani kehidupan ini dengan tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dan menjadi berkat bagi sesama kami. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Matius pasal yang ke-26. Ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, "Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, 'Ambillah, makanlah, inilah tubuhku.' Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, 'Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku.'" Di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-28 ini, Yesus memberitahukan kepada kita bahwa darahnya yang tercurah di atas kayu salib, seluruh darahnya yang tercurah. Kita tahu dia ditikam, kemudian dia dari bekas tikaman itu keluar darah dan akhirnya mengeluarkan air. Artinya seluruh darah yang ada di tubuh Yesus itu semuanya dicurahkan. Dan darah itu dicurahkan, Yesus sendiri berkata bahwa itu merupakan darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Luar biasa, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, tubuhnya yang dia serahkan untuk disalibkan, darahnya yang dia curahkan, itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia memberikan itu karena dia mengasihi kita umat manusia. Dia tidak menginginkan seorang pun binasa. Ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dia tidak menghendaki seorang pun daripada anak-anaknya mereka akan mati di dalam dosa dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Dia menginginkan semua orang itu diselamatkan. Dan satu-satunya cara adalah dengan dia mati di atas kayu salib. Dengan dia mencurahkan darahnya. Sebab hanya pengorbanan dari Tuhan Yesus. Bukan pengorbanan kambing domba. Bukan pengorbanan orang lain yang akan diterima oleh Allah. Allah hanya menerima pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Karena dia adalah satu-satunya manusia yang pernah hidup. Yang hidup tanpa dosa. Sehingga hanya dia yang layak untuk berkorban. Hanya dia yang layak untuk menghapuskan dosa umat manusia. Sehingga Allah memandang korban daripada Tuhan Yesus, pengorbanannya di atas kayu salib, itu yang akan menyelamatkan umat manusia. Sehingga firman Allah berkata, karena apa yang dilakukan oleh Yesus, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang meminta ampun dosa kepada Yesus, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Sekalipun dosa mereka itu begitu banyak, dosa mereka itu begitu besar, tetapi ketika mereka datang kepada Allah, meminta ampun dosa kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus, maka Allah melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Allah menghargai apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga dia akan mengampuni dosa daripada orang yang mengakui dosa-dosanya. Firman Allah berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa baik kepada Tuhan Yesus, demikian juga kepada Bapa di sorga. Jika kita mengaku dosa, maka ia setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kematiannya di atas kayu salib, darahnya yang dia curahkan, itu untuk pengampunan dosa bagi orang yang mau datang kepada dia. Untuk itu, biarlah ini akan kita beritakan. Tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Di atas kayu salib, Yesus
berkata tetelestai atau sudah selesai. Dia sudah selesai melakukan apa yang menjadi tugasnya. Dia mati untuk umat manusia. Dia berkorban untuk umat manusia. Tetapi bagi kita, tugas kita belum selesai. Ada masih banyak jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin ada di tengah-tengah keluarga kita, di lingkungan juga di mana kita tinggal, di tempat di mana kita bekerja. Kita perlu memberitakan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ingat firman Allah yang berkata, saudara telah menerima dengan cuma-cuma berkat keselamatan. Maka kita juga wajib untuk memberitakan itu dengan cuma-cuma kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Jangan kita menyia-nyiakan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengingat apa yang Dia lakukan, dan kita memberitakan apa yang Dia lakukan kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati.